Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Bu Erin berada. Saya Kelvin dari kelas 11 AK1 absen 9 ingin meresensikan tentang novel yang berjudul Manusia Serigala Rawa Demam dan buku antologi berjudul Tonga. Buku novel Manusia Serigala Rawa Demam seperti ini tampak bukunya, tipis, tidak terlalu tebal ya. Buku ini dijual dengan harga 38.000 dan boleh dibaca untuk semua umur. Buku ini ditulis oleh R.L. Stine dan diterbitkan oleh PT Gramedia. Buku ini merupakan cetakan ke-6, yaitu pada tahun November 2018. Buku ini mempunyai tebal 20 cm dan halaman sebanyak 160. Buku ini berisikan tentang seorang anak kecil yang mempunyai anjing peliharaan. Dan anjing peliharaan itu merupakan siluman dari manusia serigala. Mulai diketahuinya anjing itu merupakan siluman manusia serigala ketika ada sebuah bangkai kelinci yang terletak di belakang rumah, dan ayahnya mencurigakan bahwa anjingnya itu memakan memakan kelinci tersebut. Tetapi ibunya mengira tidak ada anjing yang keluar pada saat malam hari atau melolong, ibaratnya seperti serigala. Lalu anjingnya tersebut ternyata benar-benar siluman manusia serigala dan memangsa mulai dari hewan ataupun juga manusia. Dikabarkan tetangganya itu juga terkena gigitan dan mengiranya bahwa ia itu telah kesurupan atau terpengaruh oleh setan, bukan manusia serigala. Buku ini mempunyai kelebihan, yaitu tidak ada typo sama sekali di buku ini. Lalu juga buku ini bisa memberikan imajinasi yang lebih luas. Kalau menurut saya kekurangan buku ini karena ini bertema horor, jadi saya kurang suka karena saya tidak suka yang seram-seram. Buku ini cukup seperti itu. Buku ini tampaknya seperti ini ya, bisa dibaca paling tidak seminggu atau 2 minggu. Selanjutnya kita ke buku antologi puisi. Buku antologi puisi ini seperti ini bentuknya. Buku antologi ini saya pinjam lewat teman saya di SMA Sarah Thomas. Lalu buku ini punya perpustakaan Thomas, bisa dilihat SMA Strada. Lihat tuh. Jadi buku ini harus dijaga dengan baik-baik biar tidak merusak perubahan antara sekolah Strada. Lalu puisi yang akan saya resensikan itu pengarangnya Muhammad Yamin. Semua orang pasti tahu siapa Muhammad Yamin. Beliau itu tokoh bangsa pada zaman dahulu yang ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Lalu puisi yang pertama berjudulkan Bangsa-Bangsa. Puisi yang kali ini ditulis pada tahun 1980 di Flores. Buku ini berceritakan tentang pemuda-pemuda yang lupa tentang bangsa dan negaranya. Beliau dipecah belahkan karena wilayah karena pada zaman dulu itu tidak ada bahasa Indonesia. Mereka masih menggunakan bahasa masing, seperti kalau yang ada di Sumatera biasa pakai bahasa Batak, yang bahasa Jawa pakai bahasa Jawa, seperti itu contohnya. Lanjut ke puisi Tanah Air. Puisi kali ini puisi yang mempunyai bait paling banyak, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 bait, bisa dilihat.
tanah air, satu halaman sampai sini. Puisi ini ditulis pada tanggal 9 Desember 1922 di Tanah Pansundan. Puisi ini berceritakan tentang wilayah Indonesia yang sangat asri pada zaman dahulu. Diceritakan bahwa ini ada bait yang menjelaskan tentang tersebut. Gunung dan bukit bukan sedikit, melengkung di taman bergulung-gulung, memagari dataran beberapa lembah. Di sanalah penduduk tegah dan rebah, sejak beliung dan merabah. Artinya pada zaman dulu atau di sekitaran desa, orang-orang desa tuh masih saling membantu atau masih sering mengobrol satu sama lain. Tidak seperti sekarang karena pengaruh teknologi yang sangat pesat, kita menjadi individualis terhadap karena kepentingan kita lebih didahulukan seperti itu. Lanjut ke Indonesia Tumpah Darahku. Puisi ini ditulis pada tanggal 26 Oktober 1928 di Pasundan. Puisi ini diceritakan tentang sejarahnya, cerita Sumpah Pemuda. Puisi ini pada awalnya diceritakan awal pertikaian antara kaum muda dan kaum tua, sampai akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Selanjutnya ada Ibarat, ditulis pada bulan Juli 1921. Puisi ini berceritakan tentang harapan seorang Muhammad Yamin yang awalnya hanya berdagang di sekitaran kampungnya, lalu ia merantau ke Jakarta. Lalu ada puisi yang berjudul Perasaan, ditulis pada bulan April sampai Mei 1921. Puisi ini berisikan tentang perasaan seorang Muhammad Yamin yang sedih karena ditinggal oleh orang tuanya pada waktu kecil. Beliau harus merantau ke Jakarta, karena itu beliau membuat puisi ini. Lanjut, ada puisi yang berjudul Asyik. Puisi ini dibuat pada bulan Juni 1921. Puisi ini berisikan tentang menggambarkan kegembiraan, yaitu bisa saya bacakan. Beta berahi di tepi danau karena memandang walau kemana. Tampak kepermainan mulai berwarna, diliputi air jernih dan hijau. Coba ke tengah tuan meninjau, mabuklah hati bukan semena, oleh kemolekan alam sampurna, sebagai taman di Minangkabau. Lalu puisi ini berceritakan tentang, bisa dibilang, keindahannya kampung halaman si Muhammad Yamin di Minangkabau. Ya. Lalu ada selanjutnya Gubahan. Puisi ini dibuat pada tanggal April Mei 1921. Puisi ini berisikan tentang keseharian si Muhammad Yamin. Bisa dibilang ini, beta bertanam bunga cempaka di tengah halaman tanah pusaka, supaya selamanya segenap ketika harum berbau semerbak belaka. Lalu lanjut, ada puisi berjudul Gamelan, dibuat pada bulan Agustus 1921. Puisi ini saya tidak tahu maknanya karena bahasa yang digunakan terlalu banyak bahasa makna kata itu terlalu banyak konotasi. Jadi bisa saya bacakan. Tersimbah hati melihat bulan, diiringi awan kanan dan kiri, bagaikan benda berseri baiduri, sedangkan bintang timbul-timbulan. Saya tidak paham. Lanjut, ada di puisi
Yang terakhir yaitu ada Bandai Mataram. Puisi ini saya tidak tahu ini puisi modern atau puisi tradisional, karena tampaknya ini seperti seperti percakapan kalimat langsung, tidak ada bait yang sejajar seperti ini. Saya lihat ini, bentar kita fokus dulu. Nih tuh, puisi ini menceritakan tentang kisah dari awal Muhammad Yamin sampai akhirnya negara Indonesia bisa merdeka. Dibuat di Jakarta tahun 1963. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan yang menyinggung perasaan Bu Erin. Sekian dan terima kasih.